KUB, jangan khawatir Mbak Husnul, jangan ngedap dulu. KUB tidak kami tinggal, tapi dalam konteks masih membenahi sistem. Kalau nggak salah saya juga pembina dari KUB yang didirikan oleh Mbak Husnul dan kawan-kawan. Tepuk tangan untuk saya, banyak keluar. Ya, mudah-mudahan nanti tahun 2024 saya menjadi koordinator ketuanya Bupati lah misalnya gitu ya. Ya, bupatinya jangan saya, tetapi saya ketuanya ya. Saya hanya bagian dapur, bagian umum, Mas Arief di depan. Ya, Mas Arief depan aja, saya di belakang, di kamar belakang yang dapur umum ya. Jadi Mas Jaya di tengah yang nemui tamu. Saya di belakang aja dapur umum. Tapi setiap kali bupati makan harus bersama saya, itu ya. Ini strategi politik. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin sukses, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah dekati orang sukses. Sampean boleh pintar, sampean boleh jago, tetapi lek koncone sampean karo sing sukses, ndak bakalan sampean sukses. Saya tepuk tangan untuk itu. Oleh karenanya, ketika Anda mendekati Haji Karimullah Darul Jazi, beliau ini orang desa, yang lebih desa dari kita. Bapaknya seorang petani, kebetulan sama kabupatennya ya. Ini tanah Pamekasan. Banjarsari ini tanah Pamekasan ketua. Jadi jangan khawatir, kita sama-sama lahir dari Pamekasan dan orang Pamekasan itu pasti handal. Tepuk tangan untuk ketua dulu. Ya. Desanya Tempurujo, siapa yang mau nyangka? Desa waktu itu kira-kira tahun 85 itu ketua ini mungkin kalau tidur itu pakai lampu templok. Di lampu templok itu kalau bangun mau sekolah, saya yakinnya hidungnya itu hitam. Kalau masih pernah tidur dengan lampu templok itu pasti dengar, pasti pernah ingat hidungnya hitam. Sekarang agak glowing. Nah, sekarang sudah glowing. Lalu dari Tempurujo yang sekian rupa desa, beliau mampu meniti karir sebagai DPRD 2 kali di kabupaten, 2 kali di provinsi, dan hari ini menjadi ketua Golkar Kabupaten Jember. Ini bukan hal yang mudah. Tepuk tangan lagi untuk beliau. Ya. Perlu saya jelaskan juga bahwa masjid yang panjenengan di samping panjenengan ini, peletakan batu pertamanya adalah beliau. Tapi waktu itu didampingi oleh cewek cantik namanya Mbak Indi yang sekarang tidak mendampingi lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah sebelum nanti saya akan serap aspirasi, panjenengan boleh menyampaikan pendapat, tetapi sedikit hal yang perlu saya sampaikan juga, politik penting. Dulu, saya mau cerita sebentar. Pak Ius ini bukan siapa-siapa di Tugusari. Ini ada orangnya. Pak Jitu ini bukan siapa-siapa di Tugusari. Lalu dia datang ke rumah saya. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan, Um? Satu hal, berani mengambil resiko. Orang yang berani mengambil resiko, maka dia adalah menjadi imam. Karena ketika menjadi imam, pasti resikonya harus bisa baca Al-Quran dengan baik. Kalau bisa tajwidnya baik, itu ya. Ya kalau memungkinkan juga nahwu sholawatnya baik, memungkinkan juga maknanya juga baik. Majulah jadi imam. Jadi jangan memaksa jadi imam ketika misalnya Bismillahirrahmanirrahim saja cara pelajar gitu ya. Tetapi pada perkembangan zaman, orang-orang yang tidak memiliki visi dan orang-orang yang tidak memiliki kecukupan ilmu itu justru memimpin di depan. Kenapa? Karena orang-orang seperti Khairi di belakang, orang-orang yang mondok 13 tahun di belakang. Lantas mengatakan kita harus sabar. Kita harus sabar. Sementara mana sabarnya juga belum tuntas. Sabar itu tidak diam. Sabar itu melawan. Kalau dalam bahasanya Pak Afri itu fi'il amr, sesuatu yang aktif. Ini bukan fi'il mati atau fi'il mudhari Pak Afri. Ya, ini sesuatu yang aktif. Dan hari ini mungkin orang baca saya melihat saya. Ya, saya taruh di input nunung itu nak tertawa apa itu ya. Boleh coba nunung itu sebenarnya boleh. Boleh. Coba nunung itu boleh sebenarnya ya. Guru mesti nggak terima itu ya. Boleh. Artinya bahwa sabar itu Mas Heri, ketika sampai dalam posisi miskin, mestinya sampai sabar melawan kemiskinan sehingga sampai menjadi orang yang sukses. Sabar, tawakal itu Allah, sobrun, domin dan sebagainya. Sabarlah kalian untuk melakukan upaya-upaya yang cerdas dan dekati orang pertama tadi, orang yang sukses. Kalau sampai kepingin alim, kumpullah dengan orang alim. Ya, jangan kumpul dengan saya. Kalau kumpul dengan saya sampai nggak bakal alim. Kumpul dengan Pak Afia. Kalau ingin belajar kitab, belajar dengan Mas Fahyudi yang muda-muda, yang ini dari Bata-Bata, tuan. Beliau alumni Bata-Bata. Kebetulan beliau juga orang Pamekasan. Banyak orang pinter, tetapi dia tidak sukses. Kenapa?
Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak punya keberanian dan akses. Banyak orang kepingin bahagia, tetapi banyak orang yang tidak tahu caranya mencapai bahagia. Banyak orang ingin kaya, tetapi banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana dia kaya. Itu yang paling penting. Politik di situ, seni budayanya di situ, seni budayanya di situ ya. Baru kali ini saya ngomong di Banjarsari. Selama ini saya belum pernah ngomong di Banjarsari ini. Saya lebih diam, dan itulah dosa saya. Kenapa? Ketika saya diam ternyata memang masyarakat saya menjadi diam. Ketika saya diam maka pertumbuhan ekonomi ini menjadi diam di Banjarsari juga. Maka dosa saya dan keluarga saya mohon dimaafkan dulu. Insya Allah tahun ke depan kita akan terus berjuang. Hari ini gubuk Saisaku kita bangun, dan mulai kita bangun di situ juga sudah mulai jualan, di situ juga sudah mulai akan didirikan bengkel dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi starting point bagi kita untuk maju bersama-sama pemuda di Banjarsari. Yang selama ini Banjarsari desa primitif, ini desa tertinggal. Desa tertinggal. Dan kenapa saya paham? 42 tahun bapak saya jadi kepala desa di sini. Sebelum bapak saya, buyut saya. Sebelum buyut saya, setelah buyut saya, mbah saya. Tadi 3 periode, 3 tahap, 3 generasi dari buyut, kakek dan bapak saya. Lalu yang terakhir berganti pada yang lain. Mudah-mudahan Banjarsari menjadi desa yang baik, menjadi contoh yang baik. Pemimpinnya di Banjarsari ini memiliki kesadaran kemanusiaan untuk membangun desa Banjarsari ini menjadi lebih baik ekonominya, lebih baik akhlaknya. Jangan sombong dengan situasi material. Kenapa? Harta benda itu bisa habis kapan saja, jabatan bisa habis kapan saja. Kalau malaikatul maut datang, orang Sikarim, ya. Orang Sikarim malaikatul maut datang, ngocak. Mun sekarang Sikarim mati, ya masih pengocak, kemana-mana dilulukan. Karena apa? Saya pernah bilang pada beliau dulu waktu saat saya nyelawat. Waktu itu saya bilang, di situ ada beberapa tokoh. Andai kata Sikarim hari ini bukan DPR provinsi, panjenengan tidak mungkin ke sini. Tetapi kehormatan itu namanya datang ke sini. Kenapa? Karena Sikarim DPR provinsi. Andai kata saya yang meninggal ibu saya, yang datang bukan orang-orang itu. Kenapa? Saya bukan siapa-siapa. Itulah pentingnya kehormatan. Ya. Tempur Jawa Jember yang datang mobilnya mewah-mewah. Hebat, saya di luar. Ini ketua karena sampean dari DPR provinsi. Ada kata sampean petani yang datang bukan ini. Beliau mampu membuktikan bahwa kualitas dirinya sebagai masyarakat desa ditunjukkan dengan memimpin partai, dan hari ini juga menjadi Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan mahasiswa ini nanti juga punya tujuan ya Mas. Ideal itu bukan berarti wah tidak ya. Kalau dulu mau ngomong demo, sampean telat ketemu saya. Andai kata 10 tahun yang lalu mungkin sampean jadi alat saya untuk demo ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyadarkan saja sebenarnya apa? Kita sering meremehkan sesuatu. Untuk mendekati seseorang itu juga perlu pengorbanan ya. Jangan dikira saya dekat dengan ketua ini juga tidak perlu pengorbanan. Perlu. Pertama saya harus datang ke Curah Nongko malam-malam datang. Coba, andai kata Haji Karim itu bukan DPR provinsi dan ketua Golkar, mungkin saya nggak mau datang ke sana sampai subuh ngobrol dengan beliau. Akhirnya hari ini mungkin kami bersama menjadi keluarga besar dalam satu partai. Harapannya adalah ketika panjenengan memiliki satu komitmen dengan kami, memiliki sikap dengan kami, berjuang pada tahun 2024, maka sejatinya Golkar berjanji, bukan Haji Karim yang berjanji, tapi partai berjanji akan terus dekat dengan masyarakat dengan segala problematikanya. Jika tidak, saya mundur untuk Banjarsari. Jika tidak, Golkar tidak memberi ruang aspirasi pada kami, maka saya pastikan saya akan mundur. Karena sudah tidak ada fungsi. Buat apa? Ketua, ini pertanyaannya begini ya, biar saja Mas. Ketua ini, biar saja Mas, mundur aja kan tidak ada manfaat sudah ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada Mas Eno pembatik dari Arjasa, mudah-mudahan juga nanti akan sukses. Ada Mas Jaya Hartono yang dulu pernah sukses di sepak bola. Mudah-mudahan saya berharap Mas Jaya ini lebih fokus lagi itu ya. Dirikan sekolah bola misalnya itu yang lebih kompeten di situ gitu ya misalnya. Lantas bicarakan, ketua saya ingin mendirikan sekolah bola ini misalnya, itu lebih kompeten. Mungkin itu akan nanti menjadi situasi dan kondisi yang membawa beliau kepada kesuksesan di masa depan. Hari ini saya akan membagi 3 termin, jangan banyak-banyak.
Pertama saya bagi di wilayah sebelah kanan, tengah, dan sebelah barat. Silakan untuk menyampaikan unek-unek singkat padat. Misalnya Banjarsari ini punya padi 1000 ton, tapi ternyata susah untuk membuangnya karena kalah misalnya. Bagaimana ketua kalau misalnya kita bangun di sini nih komunitas petani yang bisa meningkatkan nilai tawar dan sebagainya. Moga dimulai dari yang kanan, ngajur, angkat tangan aja yang mau menyampaikan. Ya, yang kanan, kalau yang kiri yang sana ya, angkat. Sudah, mana lagi yang tengah? Yang tengah Mas Edi barangkali, Mas Heri, oke. Yang kanan, tidak ada ya? Tidak ada ya? Oh yang kanan, oh ibu, ya oke dah. Kita mulai dari sebelah kiri dulu karena nafsunya agak tinggi, muda ini. Ayo Mas Yus, ke sini. Di depan ya? Ya di depan, karena ini mic-nya satu. Ya, oke. Sebutkan nama, alamat, dan komitmennya double kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus, tapi biasa dipanggil Pak Citu. Gitu. Saya dari desa sebelah sebenarnya, Desa Tugusari, RT 1 RW 13, Adong Sari, Desa Tugusari, Kecamatan Baksan Sari, Kabupaten Jember, Madinah. Yang saya hormati ini Bapak Haji Karim, Bapak Mas Dino, dan Pak senior saya, ini Pak Nunung, beliau yang memimpin saya, dan Ketua Kecamatan ya, Bapak Irfan Junaidi, dan semua yang hadir pada hari ini. Oh ya Pak Edi, dan mungkin semuanya lah yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatunya, biar tidak panjang. Jadi ini mungkin begini Pak Haji Karim, saya kebetulan bukan petani sebenarnya, tapi mungkin ini menjadi permasalahan semua petani yang ada di daerah sini dan di beberapa daerah lainnya mungkin begitu. Cuma sebelumnya saya sampaikan bahwasanya seperti Pak Haji Karim tadi sampaikan di awal, bahwasanya muntamile cek resar kan begitu. Kebetulan saya jujur saja Pak Haji Karim, kebetulan saya memang dulu gak pilih sampean gitu. Tapi akan milih. Makanya tapi insya Allah nanti saya pilih sampean. Amin. Jadi langsung saja ini ya. Jadi ada permasalahan di masyarakat itu, di mana pupuk itu sangat sulit bagi saya. Kalaupun toh ada, itu pupuk subsidi yang saya maksud ini ya. Kalaupun toh ada, itu harganya bisa 2 kali lipat. Begitu. Kapan hari saya sempat mengadakan penelusuran dengan teman-teman. Jadi pupuk itu tidak ada. Orang Tugusari itu kapan hari sampai mendatangkan dari Kelatakan, dari mana-mana lah ya, dari luar desa. Nah, kemudian saya coba mencari dengan cara online. Itu saya mendapatkan pupuk siap disuplai berapapun. Sampai saya pesan 2 ton itu ada. Itu pupuk subsidi. Nah ini kan masalah. Saya sempat sebenarnya membuat rencana pengungkapan kasus itu sebenarnya. Cuman karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan, kemudian itu saya tunda. Nah ini kan menjadi permasalahan. Perlu saya sampaikan bahwasanya sebenarnya harga resmi pupuk subsidi itu yang saya tahu itu 112.000 per karung, artinya 220 per karung. Tapi pupuk urea subsidi yang dijual secara gelap itu hampir sama dengan harga pupuk non subsidi. Jadi harganya sekitar 390.000. Jadi dari 220.000 menjadi 380.000. Dan itu subsidi. Nah ini kan masalah di masyarakat, di mana masyarakat petani itu membutuhkan pupuk subsidi, terus kemudian setelah terpaksa harus, karena pupuk subsidi tidak ada dengan harga yang resmi, kemudian mereka memaksa membeli dengan harga yang mahal, kemudian hasil taninya itu dibeli dengan harga yang sangat murah. Jadi saya sampaikan, saya sebenarnya bukan petani, cuman saya prihatin dengan situasi itu. Jadi kami harapkan bagaimana nanti Pak Haji Karim ini bisa mewakili masyarakat, petani khususnya,
bagaimana sekarang sekiranya permasalahan penyaluran pupuk subsidi yang diselewengkan ini, saya anggap diselewengkan, begitu ini bisa selesai. Kiranya itu saja, semoga ini ada manfaatnya dan bisa dijawab dengan jikarim dan bisa diselesaikan lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yunus, Pak Situ. Yang kedua, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari teman-teman Banjarsari, teman-teman muda. Juga saya sampaikan banyak terima kasih atas lawatannya kepada Bapak Haji Karimullah yang sebesar-besarnya mau menyambangi kami di Desa Banjarsari ini, desa yang selama ini mulai dari saya kecil sampai sekarang belum ada sesuatu yang wah. Benar apa yang disampaikan oleh pembina kami di Kemantik, Pak Nunung. Jadi karena memang kurangnya, hilangnya mental keberanian dari teman-teman muda untuk berkreasi, untuk untuk berusaha bersama-sama mengembangkan potensi desa itu sendiri. Artinya apa yang saya tanyakan sebetulnya sudah dibahas oleh Mas Yus yang ingin saya sampaikan, karena ada kejadian yang sama kebetulan. Jadi ketika kalau Banjarsari mungkin ini lebih unik lagi, pertanian, di bidang pertanian, masyarakat Banjarsari sendiri mungkin banyak yang tidak tahu, pengurus pertaniannya di desa itu sendiri banyak yang tidak tahu mungkin, sehingga jangankan di mana harus beli pupuk kadang ya Kak. Rata-rata masyarakat Banjarsari beli pupuknya itu dari luar Pak. Itu satu. Sampai sekarang sama kendalanya juga pupuk petani kita di Banjarsari kerepotan dalam konteks itu. Nah, kejadian ini juga sama, banyak kejadian sering terjadi pengiriman pupuk di tengah malam. Ini maksudnya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Haji kan. Nanti karena saya sering melihat di Banjarsari khususnya ada pengiriman pupuk di malam hari. Kalau siang hari pupuk kosong. Oh mungkin ini saja yang saya sampaikan perwakilan dari teman-teman Banjarsari. Cak Heri dari Banjarsari mungkin juga ingin menyampaikan sesuatu. Monggo ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan pemuda dari Banjarsari. Banjarsari Kerajaan. Saya mau menyampaikan satu permasalahan tentang kurangnya lapangan pekerjaan di desa kami. Yang sebenarnya desa kami adalah desa yang sangat berpotensi sekali, baik dari segi pariwisata ataupun dari usaha peternakan. Kami mohon untuk ada solusi dari masalah-masalah yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sama ya. Yang terakhir mungkin sebelum kan singkat padat, tidak boleh marah-marah. Ini harus diingatkan kalau ini kalau menurut kakak yang Pak saya. Tidak ada DPR datang ke desa. Jadi ini adalah suatu permasalahan. Bapak Karimullah, kami sebagai rakyat desa di sini banyak petani kopi, dan kopi itu sangat potensi. Kenapa? Kami minta kepada Bapak wakil kami yang ada di atas. Kopi di sini adalah kami harapkan untuk membangun
Namun kenapa di sini adalah kopi yang dibeli atau dihijaukan. Jadi karena petani itu maksudnya berdasarkan ya Pak. Jadi kami mohon bagaimana solusi supaya petani kopi sejahtera tidak dihijaukan dan dapat petani kopi dengan baik kualitasnya, bagaimana caranya, pemupukannya bagaimana, karena ini pupuk untuk perkebunan dihapus oleh dinas pertanian. Kami yang perkebunan tidak dapat pupuk, yang dapat hanya pertanian. Dari pertanian pun kami juga tanya sebetulnya berapa sih harga dasar pupuk, kok sebegitu mahalnya sampai ke petani, dan hasilnya dari petani dibeli murah sangat. Kami ini hanya mengusulkan saja bagaimana menyambung lidah dari suara teman-teman. Dibeli murah, pupuknya juga sulit, karena juga kopi juga butuh pupuk. Jadi begitulah dari kami. Seandainya kami mohon ada pembeli atau koperasi untuk menampung hasil daripada hasil pertanian yang ada di desa kami lebih sangat berterima kasih. Dan demikian dari kami. Semoga ini inspirasi dari rakyat dan dari Bapak DPR menerima dan kata-katanya kita dapat manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada 4 penanya. Konsepnya sama ya, 1, 2, 3 tadi sama, persoalan pupuk. Ini juga harus menjadi bagian perhatian. Bicara kopi, kita doakan aja Pak Didu nanti menjadi pabrik di Amin. ya. Dan mudah-mudahan sahabat Dino nanti juga bisa meng-up gitu ya. Amin. Sehingga nanti ke depan 2-3 tahun ke depan kita mampu mengakomodir hasil kopi yang ada di sini. Memang kalau kita bicara kopi 2 juta ton per tahun, kopi Jember itu lari ke Malang. Kita nggak punya bisa menikmati. Kenapa? Karena memang kita tidak ada orang lokal yang berinisiatif. Yang kedua, tidak ada regulasi yang mengatur itu. Mudah-mudahan ke depan kalau Golkar 6 kursi, saya akan perjuangkan regulasi. Salah satunya adalah kopi Jember tidak boleh keluar kota. Silakan ya. Baik, Pak Ketua, saya pikir tadi cukup jelas Ketua. Pertanyaan dari Pak penanya, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya bangga dan senang sekali dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu barusan. Sebetulnya yang disampaikan itu sangat mewarnai, sangat mewakili apa yang menjadi keinginan masyarakat. Salah satu contoh Pak Jitu itu bukan petani, tapi materi yang disampaikan adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat, dalam hal ini petani. Tepuk tangan kepada seluruh penanya yang menyampaikan informasi. Jujur saya bangga bahagia. Ini sebagai bekal saya sebagai wakil rakyat, punya bahan untuk menjadi materi diskusi di dalam rapat-rapat. Pertama saya jawab, pertanian ini salah satu sektor yang bisa memberikan kesejahteraan dan memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi rakyat. Kalau rakyat itu punya pekerjaan, saya meyakini maka rakyat itu akan mendapatkan satu nilai kesejahteraan. Bicara pupuk, saya juga baru mendengar ada pupuk bisa dipesan secara online.
Iya kan? Wah, ini hebat ini. Saya baru mendengar itu. Jadi bicara pemerintah Bapak, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah desa. Pemerintah desa itu sebuah pemerintahan yang bisa mencakup dan bisa memotret persoalan-persoalan yang ada di desa. Urusan pupuk juga ada regulasinya. Barusan disebutkan ada pupuk subsidi, ada pupuk non subsidi. Dulu petani itu menggunakan mayoritas rakyat pupuk yang subsidi. Pupuk yang non subsidi itu biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, apakah perkebunan, apakah perusahaan pertanian yang besar, itu tidak boleh menggunakan pupuk subsidi. Saya DPR provinsi tidak tahu detail persoalan yang ada di bawah kalau panjenengan tidak menyampaikan. Tentu yang bisa tahu adalah pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Sekarang saya sebelum menjawab jauh, boleh saya tanya kepada rakyat Banjarsari? Boleh. Boleh. Boleh ya. Saya tanya dulu. Di Banjarsari ini ada berapa kelompok tani? 2 kelompok tani. Ada berapa kios? Nggak ada. Ini salah satu problem. Tidak mungkin pemerintah provinsi pusat itu akan mengawal langsung terbentuknya kelompok-kelompok tani. Jadi posisi saya sebagai DPR, pertama memberikan kita sharing ilmu lah. Kalau apa yang saya sampaikan ini baik, bagian dari ilmu yang baik, tentu harus dipegang dan dilaksanakan. Yang kedua, saya sebagai DPR akan memberikan beberapa informasi. Dan saya sebagai anggota DPR akan melahirkan